Salam, selamat jumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam renungan singkat Minggu ketiga masa Paskah 1 Mei 2022. Perikop Injil yang kita renungkan pada hari Minggu ini adalah Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita dengarkan bersama. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyaknya ikan itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, setelah Yesus wafat, para murid terkurung di rumah karena ketakutan. Dan dalam perikop Injil hari ini, mereka sudah mulai berani keluar dari rumah, tetapi bukan untuk mewartakan Kristus, melainkan kembali kepada rutinitas mereka sebelum mereka mengikuti Yesus. Dan di sela-sela mereka berjuang menangkap ikan dan tidak menghasilkan atau tidak mendapatkan apa-apa, Yesus hadir di tengah mereka dan meminta mereka untuk menebarkan jala sekali lagi. Dan kemudian mereka menangkap banyak ikan. Mujizat penangkapan ikan yang terjadi setelah Yesus bangkit ini meyakinkan mereka bahwa yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Karena itu, Yohanes kemudian menyadari dan percaya bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Maka ia berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan kemudian Petrus dan teman-temannya percaya bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka
adalah Yesus yang telah bangkit. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita pun dalam kehidupan ini menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, beban karena sakit atau karena penderitaan atau kesulitan lainnya. Di tengah kesulitan, beban, penderitaan, kita bisa saja mulai meninggalkan Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini meyakinkan kita sekalian bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia setia mendampingi kita, bahkan di saat-saat kita tidak menyadari kehadirannya. Ia tetap hadir, membantu, menolong, menguatkan, atau meneguhkan kita. Karena itu, kesadaran pertama yang perlu ada dalam hati kita sebagai umat beriman dari apa yang kita renungkan pada perikop Injil hari ini adalah bahwa Tuhan setia mendampingi kita. Dan yang kedua, mujizat penangkapan ikan yang terjadi dalam perikop Injil hari ini bermula dari ketaatan para murid untuk menebarkan jala menangkap ikan sekali lagi. Ketika mereka taat pada apa yang dikatakan Yesus, mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Maka kesadaran ini juga menjadi kesadaran kita semua bahwa hendaknya kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen atau orang Katolik, tetap taat pada perintah Allah, tetap taat pada sabda Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan dan taat kepada firman-Nya, semua perjuangan kita tidak sia-sia, karena Tuhan terlibat di dalamnya dan memberkatinya. Inilah dua hal yang dapat kita renungkan pada hari Minggu ketiga masa Paskah ini. Mudah-mudahan firman Tuhan ini meneguhkan iman kita akan kasih setia Tuhan dan mendorong kita untuk senantiasa taat pada Allah dan pada firman-Nya yang telah kita dengarkan dan yang terus kita renungkan dari hari ke hari dan sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.